Pasal ini kayak gitu. Dalam revisi untuk pertemuan selanjutnya. Ya, Izin Pak, saya stop share ke screen-nya. ya. Kenapa itu, Dinda? Kenapa? Oh ya, boleh silakan. Ya, boleh masuk. Silakan, Dinda. Ya. Ini langsung saya nilai ya. Jadi kalau memang kalian tidak selesai berarti nilainya juga tidak maksimal ya. Ya, sudah.
Oke, saya koreksi tadi yang asumsi ya. Yang asumsi itu yang kamu tuliskan di situ bukan asumsi itu ya, itu tidak ada yang namanya pengukuran tuh sangat detail, akurat banget itu tidak ada, pasti ada nilai errornya. Nah, beberapa parameter mungkin tidak terlibat dalam perhitungan yang kita lakukan gitu, makanya di situ perlu ada asumsi. Nah, asumsinya itu misalkan kayak data seismik, ya, seismiknya tidak mengalami dispersi atau medianya bersifat isotropi. Jadi asumsi itu adalah hal-hal yang kita sederhanakan agar kita bisa menemukan solusinya eh, dengan waktu yang lebih singkat ya. Kalau kita tidak menggunakan asumsi, kita melibatkan kondisi real alam, ya kita sulit menemukan solusi. Jadi solusi itu. Jadi hal-hal yang kita anggap apa namanya kita sederhanakan lah ya. Jadi misalkan kayak tadi medianya homogen dan bersifat isotropi atau medianya bersifat heterogen dan bersifat isotropi. Ya, jadi isotropi itu gelombang seismiknya mau merambat dari arah utara selatan ataupun barat timur itu nilai kecepatannya sama. Jadi tidak bergantung sama arah. Itu asumsi ya. Kita buat seperti itu kenapa? Karena itu memudahkan kita dalam mencari solusi gitu ya. Kalau di sini dibilang memberikan gambaran yang akurat ya itu tidak ada jaminan ya. Ini bukan asumsi ya yang seperti ini ya. Nanti mungkin bisa dikoreksi kembali. Kemudian untuk yang bawah tadi ada apa tadi metode penelitian ya. Kamu menggunakan graviti dan seismik di sini tidak ada teori dasarnya yang kamu tulis secara lengkap ya. Hanya sekedar metodenya yang saya gunakan graviti dan magnetik itu seperti apa metodenya. Rumusnya seperti apa, secara matematis seperti apa, kemudian koreksinya apa saja. Seismik juga sama, data yang terekam apa, pengolahannya menggunakan metode apa, itu coba dituliskan di sini gitu harusnya ya. Ya itu nanti silahkan dilengkapi ya dan dikoreksi tadi asumsinya diperbaiki lagi tuh. Ya, itu hipotesa. Hipotesanya tadi kamu sudah betul itu hipotesa. Jadi apa tadi coba hipotesanya? Nah, ini terus magnitude gempa bumi itu hipotesa yang kamu peroleh kamu kuasai hipotesa. Ya, halo, halo, halo. Jelas suara saya? Ya, hipotesa itu jawaban sementara. Ya, dari mana kamu dapat jawaban sementara? Ya, dari mana kamu dapat jawaban sementara? Ya, kamu dapat jawaban sementara karena teori dasar yang sudah kamu baca berdasarkan literasi, berdasarkan referensi yang sudah kamu baca itu. Dari situ kamu punya jawaban sementara gitu loh. Nah, jawaban sementara itu kamu tulis di hipotesa. Hipotesa itu tidak selalu benar ya. Nanti ketika kamu sudah melakukan secara real, maka hipotesa itu bisa jadi ada yang harus dikoreksi gitu loh. Nah, itu ditaruhnya di kesimpulan. Ya, kesimpulan itu jawaban dari latar belakang masalah. Itu. Nah, asumsi itu adalah hal-hal yang sifatnya digunakan untuk menyederhanakan masalah sehingga kita bisa menemukan solusi untuk saat itu. Misalkan saya mau melempar bola dengan sudut misalkan 45 derajat gitu ya. Nah, itu kalau saya hitung dengan melibatkan kondisi real, pasti perhitungannya panjang dan lama dan belum tentu benar. Misalkan kondisi real hambatan udaranya sekian, udaranya heterogen, kemudian setelah itu kandungan udaranya kan macam-macam tuh, ada oksigen, ada nitrogen, ada CO2. Nah, setiap jenis senyawa udara itu kan memiliki kerapatan massa yang berbeda-beda gitu kan. Berarti hambat jenis udaranya pun berbeda-beda untuk
untuk setiap jenis molekulnya. Nah itu kan nggak mungkin saya hitung tuh kerapatan udara CO2 berapa ditambah kerapatan udara ini sehingga menimbulkan gaya gesek totalnya sekian. Itu tidak mungkin, sangat sulit diselesaikan persamaannya kalau saya harus mempertimbangkan kondisi yang benar-benar real gitu loh. Maka dari itu saya menggunakan asumsi. Asumsinya apa? Asumsinya adalah tidak ada hambatan udara misalkan seperti itu gitu kan. Nah, itulah saya pakai kenapa tujuannya agar saya bisa menyelesaikan persamaan gerak parabolanya gitu. Asumsi itu gitu. Kondisi realnya gimana? Kondisi realnya ya tidak akurat, jelas tidak akurat, tidak sama persis dengan hasil kenyataannya gitu kan. Cuman kan dari situ kita bisa nanti bertahap riset selanjutnya kita perbaiki lagi dengan melibatkan misalkan gaya gesek udara. Nanti riset berikutnya kita perbaiki lagi ketika kita sudah melihat tuh distribusi gas apa saja yang ada di sekitar situ, kemudian setiap gas itu punya gaya gesek berapa terhadap bolanya gitu kan. Itu bertahap. Nah, di sini kira-kira riset kamu tuh apa yang harus disederhanakan? Misalkan kayak tadi ya, seismik. Seismiknya kalau kondisi real itu seismik itu bergantung arah. Jadi arah ke utara selatan nilai kecepatannya berbeda dengan seismik ketika dia merambat dari barat ke timur. Itu namanya kondisi real anisotropi gitu kan. Tapi apakah kamu akan meninjau sejauh itu kan tidak. Karena kenapa tidak meninjau sejauh itu? Karena ada keterbatasan waktu. Riset itu kita nggak boleh seenaknya saya pengen riset sesuai apa namanya rasa ingin tahu saya, idealisme saya tidak bisa gitu loh. Ada keterbatasan waktu. Jadi makanya kita harus memberikan apa namanya asumsi ya. Gimana asumsi itu semacam kayak apa ya? Mengabaikan beberapa parameter untuk memudahkan kita dalam mendapatkan solusi gitu loh. Nah, makanya asumsinya tadi misalkan untuk seismik berarti apa? Medianya bersifat isotropis, ya kan? Kayak gravity juga sama gitu kan. Pengaruh misalkan fluida yang bergerak di dalam pori batuan itu tidak mempengaruhi besarnya nilai gravitasi. Itu bisa. Realnya gimana? Realnya ya ketika ada fluida yang bergerak, nilai gravitasinya pasti naik turun, nggak konstan gitu kan. Itu. Nah, maka dari itu dibikin asumsi biar bisa diselesaikan gitu loh, dapat solusinya. Gitu. Ya, itu namanya asumsi. Jadi kalau yang ini berarti bukan asumsi ya, yang akurat tadi itu bukan. Ya, ya artinya metode di sini itu bukan sekedar penjelasan umum ya. Kan saya minta di sini proposal ya. Yang nantinya itu ketika kamu tugas akhir tinggal sedikit saja melengkapi gitu kan di bagian pengolahan datanya. Di metodenya semua harus sudah selesai ya, secara teori sudah selesai. Gitu. Ya, oke, barusan siapa ini? Dinda, Dinda. Ya silakan ya, bisa ditutup. Ya, oke berikutnya ada lagi yang mau presentasi? Saya mencoba untuk presentasi, Pak. Ya silakan Alifa. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, silakan bisa dimulai ya. Baik, Pak, di sini saya akan mencoba untuk presentasi. Saya mengganti judul dengan identifikasi akuifer dengan metode geolistrik konfigurasi seram bersih di daerah Konjong Gunung Kidul. Nah, ada
Adapun asumsinya Pak, yaitu diasumsikan dengan terdapat kontras resistivitas yang signifikan antara lapisan akuifer dengan batuan yang ada di sekitarnya. Lalu juga konfigurasi selam bersih memiliki penetrasi yang cukup dalam untuk mencapai lapisan akuifer. Untuk hipotesanya, lapisan di akuifer di daerah penelitian dicirikan dengan nilai resistivitas oleh nilai resistivitas antara 10 sampai 100 ohm meter yang mengidentifikasi dengan zona batuan dengan porositas dan kandungan air yang tinggi. Pola sebaran akuifer dikontrol oleh struktur geologi dan litologi batuan karbonat di daerah penelitian. 3. Kedalaman akuifer potensial berada pada rentang 30 sampai 150 meter di bawah permukaan sesuai dengan karakteristik sistem akuifer karst di Gunung Kidul. Untuk metode penelitiannya Pak, metode yang digunakan pada penelitian ini dimulai dengan studi pustaka mengenai topik penelitian dan melakukan kajian peneliti terlebih dahulu. Tahap kedua mengambil data lapangan berupa data permukaan geologi yaitu pengamatan singkapan dan pendeskripsian batuan, kemudian data bawah permukaan yaitu pengukuran nilai tahanan jenis di 3 titik lokasi pengukuran yaitu di Desa Sawah-Ombo, Desa Kenteng, dan Desa Asem Lulang. Tiap pengukuran menggunakan metode geolistrik konfigurasi selam bersih dengan metode sounding. Tahap ketiga yaitu analisis studio dari data pengukuran sounding dimasukkan ke dalam software Progress dan didapatkan nilai tahanan jenis dan juga pembuatan pemodelan bawah permukaan dari data pengukuran. Menentukan jenis itu lagi berdasarkan nilai tahanan jenis dan analisis jenis letak dan ketebalan akuifer. Dan tahapan kelima penyusun laporan. Nah, untuk tahapan risetnya, tahapan riset identifikasi akuifer dengan metode geolistrik konfigurasi selam bersih daerah Gunung Kidul dimulai dengan studi literatur untuk memahami kondisi geologi dan hidrogeologi daerah penelitian serta mempelajari metode geolistrik konfigurasi selam bersih. Selanjutnya dilakukan survei pendahuluan untuk menentukan titik-titik pengukuran yang representatif berdasarkan topografi persiapan peralatan geolistrik yang terdiri dari resistif-meter, elektroda arus, elektroda potensial, kabel penghubung, aki, dan peralatan pendukung lainnya. Pengambilan data di lapangan dilakukan dengan mengatur elektroda sesuai konfigurasi selam bersih, di mana jarak antara elektroda arus dibuat lebih besar dari elektroda potensial. Pengukuran dilakukan dengan memvariasikan jarak elektroda arus secara bertahap untuk mendapatkan informasi resistivitas batuan pada kedalaman yang berbeda. Data yang diperoleh berupa nilai arus dan beda potensial untuk tiap bentangan elektroda. Penguatan dimulai dengan menghitung nilai resistivitas semu menggunakan faktor geometri konfigurasi selam bersih. Kemudian dilakukan inversi data menggunakan software pengolahan data geolistrik untuk mendapatkan model resistivitas bawah permukaan. Nah, interpretasi data dilakukan dengan menganalisis distribusi nilai resistivitas batuan secara vertikal dan horizontal untuk mengidentifikasi lapisan-lapisan batuan dan potensi akuifer. Hasil interpretasi dikorelasikan dengan data geologi dan hidrogeologi daerah penelitian untuk memvalidasi keberadaan akuifer. Tahap akhir penelitian adalah pembuatan laporan yang mencakup deskripsi metode, hasil pengolahan data, interpretasi, serta rekomendasi terkait potensi dan karakteristik akuifer di daerah penelitian. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pengembangan sumber daya air tanah di daerah Panjung Gunung Kidul. Untuk fasilitas risetnya sendiri, resistivitimeter, alat ukur resistivitas, elektroda arus, beserta kabel penghubung, elektroda potensial, beserta kabel penghubung, sumber daya listrik, aki atau baterai, multimeter digital, global positioning system atau GPS, atau patok atau palu untuk memasangkan elektroda, serta meter untuk mengukur jarak elektroda. Untuk penjadwalan kegiatannya itu sendiri Pak, untuk di bulan pertama itu melakukan persiapan penelitian yaitu studi literatur, pengumpulan data sekunder, penyusunan proposal, serta perizinan penelitian. Nah, untuk yang kedua itu Pak, persiapan lapangan yaitu kalibrasi alat, survei pendahuluan, penyusun jadwal detail. Nah, nanti untuk output yang dapat di parameter untuk keberhasilan itu Pak, laporan kalibrasi, peta titik pengukuran, daftar peralatan serta logistik. Yang ketiga itu pengambilan data yang dimana pengukuran geolistrik, dokumentasi lapangan, validasi data. Yang keempat itu ada pengolahan data yaitu input, kompilasi data, pengolahan data geolistrik serta interpretasi data.
laporan. Serta yang terakhir yaitu presentasi dan